got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. Sebelumnya mohon maaf Pak, kami dari Universitas Bidar Prodi Peternakan. Iya. Kita di sini mau tanya-tanya sama sekalian belajar tentang peternakan kambing perah. Iya. Ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lalu menceritakan sejarah berdirinya peternakan ini. Pertama, kalian kenalkan diri dulu dong. Masa saya kenalkan diri dulu? Saya dari program studi peternakan. Nama saya Muhammad Fasekur Rizal. Saya Arjuna. Saya Anis Alia. Saya Fahri Hasan. Dari mana? Saya dari Pati, Pak. Pati. Dari Cilacap. Cilacap, layakan nggak pakai sepatu banget. Gimana? Cilacap juga ini. Cilacap. Cilacap ini Asiana udara pola. Kalau sekarang katanya sih udah kemarau, Pak. Oh, itu udah kemarau. Iya. Isi orang Bali ya? Udah 1 bulan. Dari mana? Dari Kabupaten Batang. Batang ya rada-rada ngapak sih campuran Pak. Saya Kabupaten Magelang. Oh, Serumbu malah. Oh, sing tukang gue aku ya. Oh, Meranggen. Banyak peternakan di sana. Ya, gimana? Mungkin bisa diceritakan sejarah dan berdirinya peternakan kambing perah ini. Sejarahnya ya. Ya. Sejarahnya begini. Jadi bermula dari pengemukan. Akhirnya saya menginginkan ternak yang istilahnya bisa membiayai biaya operasional sendiri. Ingat pilihan saya jatuh di kambing perah. Selain ada motivasi yang lain ya. Karena kalau kita ngaji itu dulu kan banyak literasi yang mengatakan semua nabi itu minimal penggembala, meskipun bukan peternak, dia adalah penggembala yang digembala kambing atau domba. Hampir semua nabi, hanya bisa dihitung nabi yang tidak menggembala kambing itu atau domba bisa dihitung. Saya memulai dengan 7 ekor kambing lokal PE dan Jawa Randu. Kandangnya ini berada di tengah kampung sana, belum ada di sini. Karena saya memulai dari kondisi minus ya. Usaha saya di sapi, usaha saya setelah modalnya sisa dari sapi itu habis untuk usaha yang lain. Akhirnya saya dengan modal seadanya, saya memulai dengan materi seadanya dan tempat seadanya. Karena apa? Kalau kita berpikir untuk memulai usaha itu modal harus ideal, kandang harus ideal, kambing harus ideal, maka mungkin sampai hari ini saya belum memulai beternak dan mungkin saya belum mempunyai kambing yang sebegitu banyaknya. Jadi ini kalian sebagai anak muda itu juga harus dicamkan. Kadang biasanya anak muda apalagi fresh graduate, apalagi dengan bekal kamlot atau sumkamlot itu nggak kepake dalam prakteknya di masyarakat nanti dalam dunia usaha. Kalau kalian tidak bisa mengelola emosi dalam menekuni dunia usaha, karena karpe praktis kan biasanya, apalagi waktu saja apalagi aku kamlot, dan itu banyak dalam shock ya, bukan shock kultural tapi shock ya, merasa bahwasanya dia sudah aku urusan peternakan, wong tuaku duwe kon modali aku iso langsung naik ke tangga kelima. Kenapa harus melalui tangga pertama? Proses naik sampai tangga kelima itu adalah proses menguatkan kaki kita. Proses menguatkan kaki kita. Kita mau tahu-tahu loncat sampai tangga kelima, kalau kaki kita kuat, kalau tidak kuat. Terima kasih Pak, tapi kita minta satu aja kurang lagi motivasi kepada kita jika ingin memulai usaha ternak ini apa gitu. Ya itu tadi, motivasinya apa kalau ingin beternak? Satu diluruskan niatnya dulu.
Kita tidak memungkiri bahwasanya dalam hidup, apalagi yang sudah berkeluarga, membutuhkan namanya nafkah untuk keluarga. Memang tujuan kita harus diniatkan dari awal adalah untuk mengais rezeki dari Allah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itu iya. Tapi diniatkan juga seperti yang dikatakan Nabi itu tadi, kalau kita beternak, tujuan kita adalah untuk meraih keberkahan. Kalau sudah tujuannya meraih keberkahan, apapun yang kita hadapi dalam beternak itu kita siap menang. Dan kita yakini kalau sudah dapat berkah, tidak ada istilah itu. Ya, tidak ada istilah rugi. Adanya pasti untung. Harus ditanamkan. Jadi tidak semata-mata yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah keuntungan. Keuntungan itu hanya bonus sebenarnya. Tatkala kita sudah melalui prosesnya dengan baik dan benar, tidak mungkin hasilnya akan mengkhianati proses yang kita lalui, kan gitu. Nah, kadang peternak pemula, apalagi yang muda-muda itu tidak mengikuti prosesnya dengan jadi ikuti prosesnya. Pak Tri, kok berjalan lambat ya? Nggak usah berpikir kok lambat ya, begini ya, ini jadi penyemangat kalian. Lebih baik berjalan ke depan meski harus merangkak daripada bisa berdiri tegak tapi hanya jalan di tempat muter-muter. Betul nggak? Lebih baik maju meskipun harus merangkak daripada berdiri tegak tapi hanya jalan. Baik, terima kasih Pak atas cerita yang luar biasa. Kita dari mahasiswa Universitas Tidar pamit. Terima kasih.